Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ara Solahatunimah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Di dalam koneksi antar materi modul 1.4 kita akan menghubungkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran, visi, dan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara pendidikan berarti menuntut, yaitu menuntut segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mendidik, seorang guru harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan trilogi pendidikan perlu juga dilakukan di sekolah, yaitu Engar Sosong Tulodo, Eng Mantiu Mangon Karso, dan Tuturi Handayani. Inti dari pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Selanjutnya adalah nilai guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Serta peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Sedangkan visi guru penggerak. Visi merupakan gambaran tentang bagaimana murid di masa depan. Penyusunan visi hendaknya berpusat kepada murid dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Perwujudan visi dilakukan melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui langkah bagja. Sedangkan budaya positif adalah budaya positif sekolah merupakan nilai-nilai yang diyakini warga sekolah dengan berpihak kepada murid dan melihat motivasi dan kebutuhan dasar murid, serta diterapkan dengan segitiga restitusi sehingga membentuk karakter warga sekolah. Kesimpulan dari koneksi antar materi tadi adalah peran kita sebagai seorang guru penggerak diharapkan mampu menggerakkan dan memotivasi warga sekolah untuk mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Perwujudan visi dapat dilakukan melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Penerapan tahapan bagja yang memposisikan kontrol diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi akan menguatkan karakter murid sehingga menumbuhkan budaya yang positif yang berpihak kepada murid. Refleksi pemahaman modul budaya positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Murid akan memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan, hukuman, atau hadiah. Di dalamnya terdapat teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Teori yang memberi pandangan untuk menghargai dan memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan dan harga diri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Teori ini juga model berpikir menang-menang. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, sedangkan motivasi yang ketiga merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri setiap individu. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan.
Hukuman merupakan bentuk pengendalian diri seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan, sehingga akan membentuk identitas gagal dalam diri murid. Sedangkan penghargaan merupakan bentuk pengendalian diri seseorang dengan memberikan suatu benda atau peristiwa kepada seseorang ketika berhasil melakukan suatu tindakan. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Sedangkan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat dengan kesepakatan kelas. Nah, ada beberapa prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan warga kelas di papan atau kertas besar berupa supaya mereka dapat melihat. Yang ketiga, gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Sedangkan selanjutnya adalah ajaklah murid untuk menemukan nilai kebajikan dari peraturan yang diusulkan. Kelima, menyepakati keyakinan kelas yang dibuat dengan menandatangani keyakinan kelas oleh seluruh warga kelas. Dan keenam, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Terdapat segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka, sehingga memungkinkan murid untuk memperbaiki diri. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menayakkan keyakinan. Hal menarik dan di luar dugaan dari modul 1.4 yang saya temui adalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata adanya penghargaan akan memiliki dampak, yaitu tidak efektif untuk jangka panjang, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas anak, dan merusak motivasi intrinsik murid. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya semakin sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas perlu melibatkan siswa dalam menyusun nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Selain itu, adanya reward akan menjadi efektif dalam pembentukan budaya positif di kelas. Ternyata tidak selamanya baik. Reward tidak akan efektif dalam jangka panjang, serta akan menimbulkan banyak masalah pada akhirnya, karena reward bukan motivasi dari dalam diri murid. Perubahan lain yang terjadi adalah perubahan posisi kontrol guru dalam pembentukan budaya positif. Selama ini saya berpikir bahwa pemberian hukuman dengan menempatkan kita sebagai penghukum akan memberikan efek jera kepada peserta didik, namun akan memiliki dampak untuk peserta didik. Posisi kontrol sebagai seorang manajer sangat dibutuhkan untuk pembentukan budaya positif sebagai bentuk penumbuhan motivasi intrinsik murid, sehingga menjadi murid yang berkarakter. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Yang pertama, sebelum mengenal modul 1.4, saya keras sekali menggunakan reward untuk menerapkan budaya positif di kelas. Awal mula murid terlihat antusias ketika saya sudah mengeluarkan stiker bintang. Namun,
adanya reward seiring berjalannya waktu menjadi masalah. Antara lain, murid kerap terlihat malas menyelesaikan tugas ketika tidak ada reward. Tidak adanya motivasi dari dalam diri murid sehingga beberapa murid melanggar kedisiplinan. Serta kurangnya rasa bersaing dari dalam diri anak karena mereka menganggap kemampuan mereka lemah dibanding murid yang lain. Yang kedua, ketika saya mencoba menyusun keyakinan kelas bersama murid, mereka sangat antusias dalam mengeluarkan pendapat tentang keyakinan kelas yang mereka yakini. Sedangkan yang ketiga, ketika saya menerapkan segitiga restitusi, murid saya terlihat antusias dalam menciptakan peristiwa dan perasaannya ketika terlibat masalah. Mereka menjadi lebih bertanggung jawab dan aktif mencari solusi dari permasalahan mereka. Perasaan saya ketika menggunakan reward dalam menerapkan budaya positif, awal mulanya saya senang karena saya melihat anak antusias dan disiplin. Namun, lambat laun yang menurunkan motivasi murid saya menjadi sedih dan membuat saya sadar bahwa tidak selamanya reward baik dan tidak dapat membentuk karakter murid. Ketika proses penyusunan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, saya sangat senang karena melihat murid saya antusias serta bertanggung jawab. Hal baik apa saja yang sudah berjalan? Yang pertama adalah pembentukan disiplin positif melalui kegiatan penyusunan kegiatan kelas sehingga berpihak pada murid. Yang kedua, pelaksanaan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif dengan berpihak kepada murid yang dapat membentuk karakter murid. Hal apa yang perlu diperbaiki? Hal yang perlu diperbaiki adalah tidak selalu menggunakan reward dan hukuman dalam penerapan disiplin positif di kelas. Alangkah baiknya menggunakan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Posisi kontrol sebelumnya adalah saya menempatkan diri saya sebagai seorang teman. Saya memposisikan diri seorang teman karena saya beranggapan murid akan lebih dekat dengan kita, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Namun, dengan memposisikan diri sebagai teman, murid-murid saya semakin lama tidak menghargai dan menghormati saya sebagai guru mereka. Posisi kontrol sekarang, setelah saya mengenal modul 1.4, saya mulai menempatkan posisi diri saya sebagai manajer. Perasaan saya saat ini adalah senang dan saya memiliki harapan besar murid saya memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid menjadi lebih menyadari kesalahan mereka dan murid terlatih untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Sebelum mengenal modul 1.4, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun belum sempurna. Sebelumnya saya belum mengetahui tentang apa itu segitiga restitusi. Ketika menangani masalah, biasanya dulu saya menerapkan tahap memvalidasi tindakan yang salah, tanpa menerapkan tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Restitusi sebelumnya yang saya lakukan adalah menanyakan alasan mereka melakukan kesalahan, kemudian hanya menegur dan meminta mereka untuk tidak mengulangi kesalahan. Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar warga sekolah, baik itu dengan rekan sejawat, kepala sekolah maupun murid. Selain itu, kolaborasi antar sekolah dengan orang tua dan masyarakat sekitar perlu dilakukan. Kita masih ingat bahwa terdapat 3 pilar pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga budaya positif akan mengakar kuat apabila diterapkan di 3 pilar pendidikan tersebut.